Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Laili Putri Ramdhani dari Prodi Sistem Informasi 1/3. Di sini saya ingin memaparkan jawaban saya, analisa dan perancangan sistem informasi. Ini perintahnya, pilihlah tipe soal berdasarkan digit NIM terakhir. Budayakan membaca terlebih dahulu. Di sini NIM saya 3, jadi digit NIM terakhir saya adalah ganjil. Nah, saya dapat soal kasus 1. Sebuah agen perjalanan wisata ingin menerapkan komputerisasi sistem pelayanan kelasnya, antara lain karyawan, yaitu bagian administrasi, bagian pembayaran, bagian transportasi, bagian penginapan, dan bagian marketing. Kemudian di sini ada paket wisata yang ditawarkan, yaitu wisata domestik dan wisata mancanegara. Adapun wisata domestik, daerah tujuannya yaitu Bali, Bandung, Yogyakarta, Padang, dan Palembang. Kemudian wisata mancanegara tujuannya yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, dan Australia. Kemudian di sini ada kelasnya, kelas paket wisata yaitu kelas paket eksekutif dan paket promo. Dari uraian di atas, permasalahannya belum ada tempat publikasi yang bisa diakses oleh semua orang. Karena itu, agen perjalanan tersebut ingin mengubah sistem informasi pariwisata yang berbasis web, dinamis, mudah ditambahkan kalau ada tempat atau paket wisata baru. Selain itu, sistem informasi ini bisa memberikan informasi tujuan tempat wisata, alat transport untuk menjangkaunya, kelas paket wisata, tarif transport maupun biaya masuk dan lain-lain. Kemudian pertanyaannya, buatlah rancangan use case diagram, buatlah rancangan activity diagram, dan buatlah rancangan sequence diagram. Di sini saya membuat diagram activity dulu. Ini diagramnya. Nah, di sini aktornya ada customer. Customer itu di bagian pendaftar, dia meng-extend lihat katalog paket wisata, kemudian di-extend lagi isi form pemesanan. Kemudian di sini ada pilih paket wisata, di-extend menjadi paket wisata domestik yang menginput atau meliputi ada extend Bali, di-extend Bandung, extend Yogyakarta, extend Padang, dan extend Palembang. Kemudian di sini ada mancanegara, yaitu ada Malaysia, di-extend menjadi Singapura, di-extend menjadi Thailand, di-extend menjadi Australia. Kemudian di sini ada pilih paket. Paketnya itu di-extend menjadi paket eksekutif dan di-extend lagi menjadi paket promo. Kemudian di sini ada pembayaran. Pembayaran di-extend menjadi hanya e-wallet. Pembayaran menggunakan e-wallet, yaitu bisa ditransfer bank. Di bank ini bisa ke Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BCA. Kemudian e-wallet ini di-extend lagi menjadi OVO dan Dana. Kemudian si customer ini menerima kwitansi pembayaran. Di sini ada bagian marketing. Bagian marketing itu memasarkan paket perjalanan seperti kelas paket kunjungan, tempat wisata, perjalanan. Bagian marketing juga tugasnya menjelaskan katalog sama brosur dan form paket wisata. Kemudian di sini ada use case perjalanannya yang bagian administrasi. Bagian administrasi yaitu menyusun rencana pemberangkatan, memeriksa data customer, mengecek jadwal keberangkatan, menyimpan data customer, serta membuat laporan kegiatan. Laporan kegiatan jenisnya ada 2, yaitu laporan harian dan laporan akhir. Kemudian di sini ada bagian penginapan. Bagian penginapan mengecek data penginapan, memilih daftar penginapan, serta membuat laporan penginapan. Di use case perjalanan ada bagian transportasi. Bagian transportasi yaitu membuat jadwal keberangkatan, mempersiapkan transportasi. Ada 2 jenis, yaitu memakai bus dan pesawat. Di sini ada laporan data kepada bagian pembayaran. Kemudian bagian pembayaran membuat
anggaran biaya customer, cetak bukti pembayaran, memverifikasi penggunaan anggaran dari bagian transportasi, serta membuat laporan pembayaran. Ada diagram rancangan activity. Di sini ada proses pemesanan paket wisata, yaitu dari bagian marketing startnya, memasarkan produk perjalanan, kemudian startnya dari marketing, memasarkan brosur penjualan ke customernya melihat brosur paket wisata, jika minat lanjutin kepada bagian marketing untuk menjelaskan brosurnya, jika tidak selesai. Kemudian jika customer ini minat, bagian marketingnya memberikan form paket wisata untuk diisi oleh customer. Kemudian customernya mengisi paket wisata. Kemudian di sini ada percabangan form, yaitu dari isi form ini si customer bisa memilih paket wisata dan memilih kelas paket wisata yang akan dipilih. Ya, di sini pilihan paket wisatanya ada domestik dan mancanegara, sedangkan pilihan kelas paket wisatanya ada eksekutif dan promo. Kemudian dari sini mengalami pergabungan atau join, yaitu data perjalanan yang akan diambil. Customer ini akan mengambil data perjalanan akan mengecek kepada bagian pembayaran. Nah, itu setelah data perjalanan yang sudah diambil, akan dicek ke bagian pembayaran untuk cek tarif paket perjalanan. Nah, dari bagian pembayaran ini menginformasikan tarif. Jika customer-nya setuju, melanjutkan pembayaran, dan jika tidak setuju, selesai. Oke, setelah customer melakukan pembayaran, maka akan dibuatkan kwitansi oleh bagian pembayaran. Nah, bagian pembayaran ini setelah membuat kwitansi akan mencetak kwitansi tersebut, kemudian dikirimkan atau diberikan kepada customer. Nah, customer ini menerima kwitansi dan selesai. Sedangkan bagian pembayarannya itu membuat laporan pembayaran. Terus selesai. Kemudian di sini ada proses pemberangkatan paket wisata atau travel agent ya. Proses pemberangkatan paket wisata ini dimulai dari bagian administrasi. Bagian administrasi ini mulai menerima data perjalanan customer. Nah, kemudian sama bagian administrasi ini disusun rencana pemberangkatan customer. Kemudian bagian administrasi ini menghubungi bagian transportasi untuk dibuatkan jadwal pemberangkatan. Kemudian bagian transportasi menjadwalkan transportasi yang akan digunakan. Di sini ada mengalami percabangan transportasi apa, jenisnya, dan harganya apa. Dari bagian transportasi ini mengalami percabangan, yaitu jenis transportasinya dan harga transportasinya. Nah, kemudian bagian transportasi ini mencetak jadwal keberangkatan customer. Nah, dari sini bagian transportasi ini menghubungi bagian penginapan. Nah, bagian penginapan ini mengecek jadwal keberangkatan customer, kemudian membuatkan reservasi penginapannya, yaitu di sini ada dua, yaitu jenis penginapannya dan harga penginapannya. Kemudian mengalami pergabungan, yaitu kemudian bagian penginapan ini mencetak bukti penginapan customer dan mengalami pergabungan atau join. Nah, di sini di data transportasi dan data penginapan. Kemudian dari data transportasi dan penginapan ini dibuatkan invoice yang harus dibayar. Kemudian bagian invoice-nya dipegang sama bagian administrasi. Kemudian bagian administrasi menghubungkan kepada bagian transportasi untuk menerima pembayarannya dan mengirimkan ke bagian penginapan untuk menerima pembayarannya. Dari sini bagian transportasi ini membuatkan tanda terima pembayaran dan kemudian mencetak pembayaran. Dengannya
Dan bagian penginapan juga menerima pembayaran, kemudian membuatkan tanda terima pembayaran, serta mencetak bukti pembayaran. Terus digabung menjadi menerima bukti pembayaran, setelah itu menerima bukti pembayaran dan selesai. Selanjutnya di sini ada diagram sequence pemesanan tiket wisata. Nah, di sini ada aktornya itu customer. Nah, boundary-nya itu ada view brosur, from paket wisata serta pembayaran. Di sini ada sistemnya, terus entity-nya ada tabel pembayaran, tabel pemesanan. Yang pertama ini customer view brosur paket wisata ke view brosur. Kemudian customer isi form data pemesanan ke form paket wisata. Dari form paket wisata ini muncul pilihan pilih paket wisata dan pilih kelas wisata. Kemudian dari form ini melakukan proses pemesanan, setelah itu dikelola oleh sistem dan sistem menghasilkan query update data kepada tabel pemesanan. Kemudian dari tabel pemesanan ini menghasilkan data paket wisata customer. Nah, dari sistem ini kemudian memunculkan data paket wisata yang dipilih ke customer. Nah, nomor 9 ini customer melakukan pembayaran, kemudian di nomor 10 ada diproses, kemudian diproses melakukan query insert dan true or false validasi. Kemudian nomor 13 ini cetak bukti pembayaran, dan dari pembayaran ini ke customer terima bukti pembayaran. Selanjutnya di sini ada diagram sequence proses pemberangkatan paket wisata. Dimulai dari aktornya, yaitu bagian administrasi. Kemudian ada boundary-nya view menu, form paket wisata, pembayaran. Nah, di sistem ini ada 3, yaitu ada sistem transportasi dan sistem penginapan. Kemudian entity-nya yaitu tabel pembayaran, tabel pemesanan, serta tabel jadwal pemberangkatan. Dari bagian administrasi ini view menu, kemudian view menu paket wisata ke form paket wisata. Permintaan ini diproses kepada sistem. Nah, sistem akan mengantarkan kepada tabel pemesanan, yaitu query search data paket wisata. Kemudian tabel pemesanan ini ke sistem data paket wisata customer. Kemudian dari sistem memunculkan data paket wisata customer ke bagian administrasi. Kemudian bagian administrasi mengecek jadwal keberangkatan melalui sistem transportasi. Nah, sistem transportasi ini melakukan query search kepada tabel keberangkatan. Tabel keberangkatan ini memvalidasi, kemudian akan menghasilkan data paket wisata customer kepada bagian administrasi. Kemudian bagian administrasi akan mengecek jadwal keberangkatan melalui sistem transportasi. Lalu dari sistem transportasi melakukan query search kepada tabel keberangkatan. Kemudian dari tabel keberangkatan ke sistem transportasi mengalami validasi. Nah, kemudian dari transportasi ke bagian administrasi, yaitu memberikan input jadwal keberangkatan. Kemudian dari bagian administrasi ke sistem transportasi, yaitu melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran akan diproses. Setelah diproses dari sistem transportasi kepada tabel pembayaran, kemudian dari tabel pembayaran kepada sistem, yaitu cetak bukti transaksi. Kemudian dari sistem ke bagian administrasi, yaitu menerima bukti transaksi. Kemudian bagian administrasi memproses kepada bagian penginapan. Bagian penginapannya itu sendiri membuat reservasi, lalu kemudian divalidasi melalui sistem. Kemudian dari sistem ke bagian administrasi, yaitu bukti reservasinya. Setelah bagian administrasi melakukan pembayaran, kemudian diproses. Setelah diproses untuk pembayaran penginapan,
kemudian divalidasi dan dicetak buktinya, terima bukti pembayarannya. Oke, di sini sudah selesai, kita bahas soal nomor 2. Jelaskan perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek. Perancangan terstruktur. Konsep pengembangan sistem terstruktur bukan merupakan konsep yang baru. Teknik perakitan di pabrik-pabrik dan perancangan sirkuit untuk alat-alat elektronik adalah dua contoh dari konsep yang banyak digunakan di industri-industri. Konsep ini memang relatif masih baru digunakan dalam membangun sistem informasi untuk dihasilkan produk sistem yang memuaskan pemakainya. Melalui pendekatan terstruktur, permasalahan-permasalahan yang kompleks di organisasi dapat dipecahkan dan dihasilkan dari sistem dan hasil dari sistem akan mudah untuk dipelihara, fleksibel, lebih memuaskan pemakainya. Mempunyai dokumentasi yang baik, tepat pada waktunya, sesuai dengan anggaran biaya pengembangannya, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitasnya akan lebih baik atau bebas dari kesalahan. Salah satu tools dan teknik dalam pembangunan sistem terstruktur adalah menggunakan DFD atau Data Flow Diagram, yaitu diagram arus data atau DAD. Di sini ada perancangan berorientasi objek, suatu teknik atau cara pendekatan baru dalam melihat permasalahan dan sistem perangkat lunak, sistem informasi, dan sistem lainnya. Pendekatan berorientasi objek akan memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata. Ada banyak cara untuk mengabstraksikan dan memodelkan objek-objek tersebut, mulai dari abstrak objek, kelas, hubungan antara kelas, sampai abstraksi sistem. Saat mengabstraksikan dan memodelkan objek ini, data dan proses-proses yang mempunyai oleh objek akan dienkapsulasi atau dibungkus menjadi satu kesatuan. Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep pendekatan berorientasi objek dapat ditentukan pada tahap analisis, perancangan, pemrograman, dan pengujian perangkat lunak. Ada berbagai teknis yang dapat digunakan pada masing-masing tahap tersebut dengan aturan dan alat bantu permodelan tertentu. Di sini ada tools yang digunakan perancangan terstruktur, yaitu DFD atau Data Flow Diagram, Kamus Data, Entity Relationship Diagram atau ERD, kemudian ada State Transition Diagram atau STD. Kemudian ada perancangan berorientasi objek, toolsnya itu Object Orientasi Analysis (OOA) dan Object Oriented Design atau OOD dari Peter Code dan Edward Giddord 1990. Kemudian ada Object Modeling Technique (OMT) dan James Rubegen, Michael Blaha, William Permelman, Frederick Eddy, dan William Lorentz pada tahun 1999. Kemudian Object Oriented Software Engineer atau OOSE dan Ivar Jacob pada tahun 1992. Kemudian ada Bock Method dan Gary Bosch pada tahun 1994, serta ada Sriprop dan Steve Cook dan Janice Daniels pada tahun 1994. Kemudian ada UML, Unified Modeling Language dari James Rumbaugh, Gareth Bosch dan Ivar Jacobs pada tahun 1997. Kemudian metodologi pengembangan sistem, di sini ada metodologi perancangan terstruktur, yaitu metodologi pemecahan fungsional, metodologi berorientasi data, serta practice methodology. Nah, di sini ada metodologi perancangan berorientasi objek, yaitu ada encapsulation, inheritance, ada polymorphism,
Dan ini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada perancangan terstruktur. Kelebihannya Milestone dipelihara dengan jelas dan yang mudah dalam manajemen proyek. SSAD merupakan pendekatan visual. Ini membuat metode ini mudah dimengerti oleh pengguna atau programmer. Kemudian ada penggunaan analisis grafis dan tools seperti DFD serta menjadikan SSAD menjadi bagus untuk digunakan. Kemudian kekurangannya, SSAD berorientasi utama pada proses sehingga mengabaikan kebutuhan non-fungsional. Yang kedua ada sedikit sekali manajemen langsung terkait dengan SSAD. Nah, yang ketiga ada prinsip dasar SSAD merupakan pengembangan non-interaktif atau waterfall, akan tetapi kebutuhan akan berubahnya pada setiap proses. Kemudian ada perancangan berorientasi objek. Kelebihannya itu dibanding dengan metode SSAD, OOAD lebih mudah digunakan dalam pembangunan sistem. Dibanding dengan SSAD, waktu pengembangan, level organisasi, ketangguhan, dan penggunaan kembali reuse kode program lebih tinggi dibanding dengan metode OOAD. Somerville tahun 2000. Kemudian relasi objek dengan entitas umumnya dapat di-mapping dengan baik sehingga kondisi pada dunia nyata dan keterkaitan dalam sistem. Hal ini memudahkan dalam memahami desain. Menurut Somerville tahun 2000. Kekurangannya pada OOAD lebih memfokuskan pada coding dibanding SSAD. Pada OOAD tidak menekankan pada kinerja tim seperti pada SSAD. Kemudian pada OOAD tidak mudah untuk mendefinisikan kelas dan objek yang dibutuhkan sistem. Nah, seringkali pemrograman berorientasi objek digunakan untuk melakukan analisis terhadap fungsional sistem, sementara metode OOAD tidak berbasis pada fungsional sistem. Oke, sekian pemaparan jawaban analisa proses bisnis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.